Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa. Oleh Ellen G. White, tanggal 8 Juni tahun 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari bagi kami masing-masing. Pada malam ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus dalam hati dan hidup kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami, karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam hari ini akan dibacakan oleh Saudari Anneke Regu. Kepada Saudari Anneke, kami persilahkan. Selamat malam. Kita akan ikuti bacaan renungan malam pada hari ini tanggal 8 Juni 2025 dengan judul Kerjasama Manusia Penting. Ayat tema dalam Roma 10 ayat 13 hingga ayat 14. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Allah telah mencurahkan pengorbanan yang luar biasa bagi manusia dan energi yang luar biasa untuk menyelamatkan manusia dari pelanggaran dan dosa menuju kesetiaan dan ketaatan. Tetapi saya telah diperlihatkan bahwa Ia tidak melakukan apapun tanpa kerjasama dari para pelaku manusia. Setiap anugerah kasih karunia, kuasa, dan efisiensi telah disediakan dengan murah hati, dan motif yang paling kuat telah diberikan untuk membangkitkan dan menjaga agar semangat misionari tetap hidup dalam hati manusia, sehingga agen ilahi dan manusia dapat dipadukan. Apa yang telah engkau manfaatkan dari karunia Allah? Ia telah menyediakan kekuatan pendorong yang telah Ia tempatkan dalam hatimu, agar dengan kesabaran, harapan, dan kewaspadaan yang tak kenal lelah, engkau dapat menyatakan Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan, agar engkau dapat mengirimkan catatan peringatan bahwa Kristus akan datang untuk kedua kalinya dengan kuasa dan kemuliaan yang besar, memanggil manusia untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Bagaimana Roh Kudus bekerja di hatimu? Melalui tenaga Roh Kudus yang mendorong engkau untuk menggunakan bakat yang telah Allah berikan kepadamu, agar setiap pria,
wanita, dan pemuda menggunakan bakat-bakat itu untuk menyampaikan kebenaran pada zaman ini dengan melakukan upaya pribadi, pergi ke kota-kota yang belum pernah ada kebenaran, dan mengangkat panji-panji. Dalam berkat yang telah Allah berikan kepadamu, bukankah tenagamu telah dihidupkan, dan kebenaran telah lebih tertanam dalam jiwamu, dan hubungan pentingnya dengan jiwa-jiwa yang binasa di luar Kristus? Apakah engkau menjadi saksi Kristus dengan cara yang lebih jelas dan tegas setelah pernyataan nyata berkat Tuhan kepadamu? Tugas Roh Kudus adalah membawa kebenaran-kebenaran yang penting dan vital ke dalam pikiran. Apakah karunia tambahan ini harus dibungkus dalam serbet dan disembunyikan di dalam tanah? Tidak. Karunia ini harus diberikan kepada para penukar. Dan ketika manusia menggunakan bakatnya, betapapun kecilnya, Roh Kudus mengambil hal-hal dari Allah dan menyajikannya kembali ke dalam pikiran. Ia menjadikan firman yang terabaikan menjadi agen yang menghidupkan. Melalui Roh, firman itu bekerja dengan cepat dan penuh kuasa atas pikiran manusia, bukan karena kecerdasan, kuasa, pendidikan dari agen manusia, tetapi karena kuasa ilahi bekerja dengan manusia, dan kepada yang ilahilah semua pujian itu diberikan. The Home Missionary 1 November tahun 1893. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Anneke Regu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, saudara dan saudari dalam Yesus Kristus. Judul renungan malam hari ini adalah kerjasama manusia penting. Dalam kehidupan manusia, diperlukan kerjasama untuk mencapai tujuannya. Demikian juga dengan pekerjaan Allah di dunia ini. Allah memerlukan kerjasama dari manusia untuk mengabarkan, menyebarkan kasih karunia kemurahan-Nya. Dengan demikian, Yesus pun ketika berada di dunia ini, melakukan kerjasama dengan manusia lainnya. Yesus memanggil murid-muridnya. Bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya untuk dapat bekerjasama dengan Dia? Dengan berdoa semalam-malaman. Alkitab berkata dalam Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kemudian Yesus memanggil murid-muridnya sebagaimana terdapat dalam ayat berikutnya bersama nama-namanya. Kita bisa baca di dalam Lukas 6 ayat 13 sampai 16. Peranan manusia diperlukan oleh Allah. Allah mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk bekerja sama dengan manusia, menyatakan kasih-Nya. Yesus telah berada di sorga saat ini. Namun dengan Roh-Nya, Dia masih menyertai umat-umat-Nya yang setia dan bekerja bersama mereka. Kita pun harus bekerja sama dengan Allah dan para malaikat. Roh Nubuat berkata di dalam buku The Desire of Ages, halaman 297, paragraf ketiga. Kita harus bekerja sama dengan para malaikat surgawi dalam memperkenalkan Yesus kepada dunia. Dengan penuh kerinduan, para malaikat menunggu kerjasama kita, karena manusia harus menjadi saluran untuk berkomunikasi dengan manusia. Dan ketika kita menyerahkan diri kita kepada Kristus dalam pengabdian sepenuh hati, para malaikat bersuka cita, karena mereka dapat berbicara melalui suara kita untuk menyatakan kasih Allah. Dalam renungan malam hari ini, Ye shall receive power, halaman 162, paragraf kedua berkata, ia tidak melakukan apapun tanpa kerjasama dengan para pelaku manusia. Setiap anugerah kasih karunia, kuasa dan efisiensi telah disediakan dengan murah hati
dan motif yang paling kuat telah diberikan untuk membangkitkan dan menjaga agar semangat misionari tetap hidup dalam hati manusia, sehingga agen ilahi dan manusia dapat dipadukan. Dalam renungan malam tanggal 6 Juni yang lalu, kita sudah mendengarkan bahwa kuasa ilahi atau Roh Kudus atau Roh Yesus Kristus, bila mana diterima dalam hidup kita, maka roh itu akan membimbing kita untuk melakukan pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa yang berdosa. Dengan kuasa ilahi, kita dapat menggunakan bakat-bakat yang kita miliki untuk menyampaikan kabar baik atau Injil kepada dunia ini. Dengan demikian, orang lain akan mengenal kita sebagai utusan Kristus yang bekerja sama dengan Dia. Oleh sebab itu, dalam tulisan Roh Nubuat berkata, di dalam manuskrip Releases, volume 13 halaman 314, paragraf kedua, demikian tulisan Roh Nubuat tersebut. Biarlah para utusan Allah menghidupi kebenaran, maka dan hanya pada saat itulah mereka akan menjadi surat-surat Kristus yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Sebagai wakil-wakilnya di antara manusia, Kristus tidak memilih malaikat yang tidak pernah jatuh, melainkan manusia yang memiliki hasrat yang sama dengan mereka yang ingin mereka selamatkan. Kristus mengenakan kemanusiaannya agar ia dapat menjangkau manusia. Selanjutnya, di dalam tulisan The Desire of Ages, halaman 296, paragraf keempat berkata, keilahian membutuhkan kemanusiaan, karena dibutuhkan baik yang ilahi maupun yang manusiawi untuk membawa keselamatan ke dunia. Keilahian membutuhkan kemanusiaan, agar kemanusiaan dapat menyediakan saluran komunikasi antara Tuhan dan manusia. Begitu pula dengan para hamba dan utusan Kristus. Manusia membutuhkan kekuatan di luar dan melampaui dirinya sendiri untuk memulihkannya kepada keserupaan dengan Tuhan dan memampukannya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi ini tidak membuat tindakan manusia menjadi tidak penting. Kemanusiaan berpegang teguh pada kuasa ilahi. Kristus berdiam di dalam hati melalui iman dan melalui kerjasama dengan yang ilahi. Kuasa manusia menjadi efisien untuk kebaikan. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu malam hari ini. Mohon karuniakan Roh Yesus dalam hidup kami, sehingga kami menjadi murid-murid atau utusan-utusan atau umat-umat-Mu yang setia kepadamu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa beserta dengan kami, sehingga melalui hidup kami banyak orang yang bertobat, serta diampuni dosa-dosanya, dan berkenan kepada mereka. Kasihanilah kami ya Bapa, orang berdosa ini. Mohon ampuni kami atas dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat, Penolong, Penghibur, Perantara kami. Amin.